sampai pohon itu. Ya tangga. Terus sampai situ tangganya? Ya, sampai situ aja. Jadi sampai situ. Terus kemudian ada relief wanita. Tingkatan 1, 2, 3 begitu. Terus itu bagian sirip ikan. Terus itu ada kayak daratan entah perahu. Sini, sekarang udah haus ya? Ini udah mulai, ini masih ada guratan-guratannya. guratan. Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi. Sebelum menonton video ini, seperti biasa, jangan lupa kopinya diseruput dulu ya kak. Dalam episode kali ini dan beberapa episode ke depan, sahabat Arkeovlog semua akan saya ajak untuk menelusuri beberapa situs yang kita curigai terkait dengan pencarian Tugu Batas Magis dalam topik diskusi kita di episode sebelumnya. Ada apa dalam di edisi kali ini? Yuk ikuti perjalanan kami. Iya, edisi ini merupakan lanjutan dari pencarian kita terhadap lokasi titik magis dari Pulau Jawa. Titik magis dari pembelahan yang sekaligus juga pemersatu Pulau Jawa. Pencarian kita ini kita namakan Ekspedisi Pencarian Titik Magis. Kok kurang keren ya? Ah, gak apa-apa lah. Intinya pokoknya itu. Yuk kita lanjut. Dalam episode sebelumnya, diskusi kita telah membawa kita kembali ke Tulungagung, yaitu ke daerah Boyolangu. Lokasi ini berupa daerah pegunungan Wajak atau pegunungan Walikukun, yang ternyata di lokasi ini terdapat sebaran beberapa tinggalan purbakala. Langsung saja yuk, kita ikuti ekspedisi ini. Kembali ke alam. Itulah yang saya rasakan setiap kali langkah saya berjalan. Berusaha menelusuri jejak leluhur yang masih penuh misteri. Berusaha menyelami apa yang terjadi di masa lalu. Berusaha memahami bagaimana manusia dan alam hidup bersama. Ya, alam kita, Indonesia. Angin ini, matahari ini, menghidupi kita semua. Keringat ini turun satu persatu. Kaki ini mulai berat melangkah. Tapi alam ini menghiburku, menyapaku, dan memberiku semangat. Ya, aku kembali ke pelukan Ibu Pertiwi, memahami misteri yang terjadi. Oke, saat ini kita ada di Gua Pasir. Ini pohon apaan ya? Dingin ya? Apa? Apa? Hah? Apa? Bukan beringin kah? Ya sejenis beringin, tapi namanya Oh. pohon apa? Beda kebalikan. Ya. Ini Gua Pasir. Oke. Di sini ada Mas siapa? Mas Lingga. Mas Lingga. Panjangannya siapa? Lingga Purbakrishna. Oh, keren namanya ya. Iya. Saya pikir nama panjangnya Lingga Yoni. Oke, yuk Mas, ada apa aja di Gua Pasir ini? Kalau di situ. Ayo sambil jalan yuk. Oke. Sama sini memutuskan. Ini banyak bata-bata ya. Ini struktur dinding ini dulu, Mas. Hah? Bro, iya. Bagian Ini. ini dindingnya itu apa ini? Dari ini. Ini dari mana ini? Oh iya. Dinding ini. Dulu yang dieskavasi itu bukan? Iya, masuk. Terus? Kali. Habis itu? Enggak ada lanjutannya.
Gila. Eman. Ini diduga jalan masuknya ya, tangga masuk ya? Pastian. Hah? Itu ada petunjuk-petunjukan. Mana? Ini, ujung sebelah sini. Oke. Tempat ada, tapi sudah ketutup. Bata semua ya? Batas semua. Tahun berapa ya? 2005 apa 6 ya? Mana? Udah kuruk lagi? Ketimbun sama tanahnya. Ini yang struktur melintang. Iya, ada batu putihnya itu sebelahnya. Berelik. Terus Makin situ. masih di sini? Masih di situ. Belum diselesaikan? Belum. Wah, Eman. Di belakang tuh struktur bata berundak gitu. Oke. Terus selain ini ada di bagian halaman, ada apa lagi? Yang gentongnya ditutup kan. Ada apa? Gentong? Gentong. Kuali dari pendekat. Ini apa masih? Oh sama. Itu duruk kok? Juga penggalian. Duruk. Ketimbun. Oh, Gapura. ini gapura. Diduga ini padurak anu. Oh padurak sah. Mungkin dulu penggaliannya ini dulu dalamnya itu sekitaran 1,5 meter mungkin ya. Agak lebih berundak. 1 meter. Mana ini? Ya ini nih. Ini gapuranya gimana bentuknya? Ini. Kayak pintu gapura gitu Pak. Oh, kanan kiri ini. Iya. Jadi batu Sama ini. batu alam asli dibentuk, Hmm. sisanya diberi batu pasangan, maka ada ikatan-ikatan itu. Oh, ya Membentuk ya ya. gapura ya. sampai sini. Ini berarti monolit ini atau batu utuh ini ya? Batu utuh. Batu utuh terus Berundak. kemudian dipahat gitu. Ada dorpal di bawahnya, lubang untuk lubang itu. Hmm. Jadi profilnya agak ke sana, ruang sucinya ke arah sana. Ke arah. Masuk arah lah itu naik itu sebetulnya naik, Oke. arah naik itu. Ini lewat gerbang sini, kemudian Area ini. Itu ada relip-relip atau apa itu. ini terus ada struktur lagi ini. Iya. Ini halaman. Halaman diduga halaman ini. Oke, terus ada langsung itu, relief. Ya, Dari Dewan Ayo, sama relief. Sang Ratu sendiri. Itu relief apa? Ayo, tolong bantu jelasin. Dari kanan dulu. Dari kanan dulu. Di sebelah timur itu Iya. terdapat sebuah batu besar. Oke. Dan setelah ada relief. Reliefnya itu menggambar tentang apa? Kalau yang ada itu cerita dari hewan. Ada gajah, ada kera, ada burung merak, juga ada sang dewi sendiri atau Ratu Gayatri yang dulunya sejarah situs Gua Pasir itu adalah tempat untuk melakukan tapa brata yang diduga adalah sang Ratu Gayatri sendiri. Oh, itu cerita dari mana itu? Itu Meraknya mana? Oh, meraknya ini buntutnya yang belakang itu. ya ini Buntutnya. ya bener. Oh, ini, ya. ini kepalanya. Ini Oke. burung merak. Terus ini sang Ratu sendiri. Masyarakat menyebutnya seperti Sang Ratu Gayatri. Sang Ratu Gayatri. Kita betul tahu. Oh, Nah, ya. terus ada di kanan kirinya ada embannya. Ya, Kelihatan nggak? Kayak Itu loh. ini. Nah, ini Ini. loh, nih. Ini kan juga orang ini, Ya. kanan kiri nih. Ya. Ya, ada. Oke, kalau masyarakat di sini berarti nyebutnya Gayatri gitu. biksuni. Itu Biksuni. pakaian-pakaian seorang biksu. Oke, terus di sini ada Ada gajah, gajah. Terus ada Maksudnya apa ini? kera. Ada gajah, terus ada kera. Kalau dari apa? Pak Dwi Cahyono kalau nggak salah, itu penelitian yang ada kemungkinan diduga dulu hewan-hewan yang ada di sini itu sejenis ini Tergambarkan di di relief. sini di relief ini gitu Pak. Terus kok Cuma kalau di
agama ini Hindu ono manu nggak? Ada burung nggak? banyak. Oh mana nggak dipahatin di situ? Nah, itu kemungkinan jadi pilihan juga Pak. Cuma kalau dari agama Hindu yang saya pelajari menggambarkan tentang apa? Kenapa kok dianu relief hewan? Menggambarkan tentang kisah buruk seseorang yang ada di dunia. Itu yang saya pelajari. Seseorang yang hadir di dunia. Tapi ada orangnya tuh, yang di atasnya seperti kepala. Iya betul. Ini Orang yang langsung membela, ini yang nonton gajahnya. Iya, keren ya. Dipahatkan di sini. Oke. Monolit ya, besar ya batu. Coba kita lihat lagi. Ada burung merak. Ini kepalanya, badannya, terus buntutnya. Terus di atas itu ada apa? Pohon atau apa itu? Pendolan gitu. Sayang sudah aus ya. Terus kemudian ada relief wanita. Kok tahu wanita? Nah, jelas sekali ya, bagian dadanya itu ada bekas tonjolan yang sudah aus begitu. Nah, itu wanita. Terus kemudian pakaiannya dia menggunakan kebaya begitu ya, kain begitu, sehingga diidentifikasi wanita. Dan kalau misalnya kita close lebih dekat, dia ada stela ya, jadi seperti arca begitu, dia ada stelanya di belakangnya badan itu. Dan di belakangnya badan itu dia ada sira cakra lagi, lingkaran lagi di belakang kepala. Saya close up ya. Oke, bisa kelihatan nggak? Ya, semoga bisa. Nah, terus ini ada dua tokoh kanan kiri, dia dalam posisi bersila begitu ya, duduk begitu, kanan kiri. Nah, kalau ini dia putri, tapi dia digambarkan seperti arca. Ya, arca sedang berdiri karena dia ada stelanya. Ya, biasanya stelanya itu sudah dia jadi patung, jadi arca. Jadi bukan tokoh menggambarkan wanita yang hidup begitu, tapi dia menggambarkan yang sudah meninggal, arca. Oke, kemudian ini ada gajah. Gajah merupakan simbol dari kerajaan ya. Kenapa? Karena misalnya Hayam Wuruk itu dia juga senang naik gajah. Jadi ini mewakili, merepresentasikan kerajaan gitu ya. Ya, terus kemudian ada kera atau Hanoman ya. Mungkin kaitannya dengan cerita Hanoman. Ya, biasanya kera itu identik dengan Hanoman. Cuma kita lihat dia penggambarannya. Oke. Ya. Dia dalam relung begitu. Terus buntut naik, kemudian tangannya lagi meraih sesuatu. Ada apa? Kita lihat lagi ke sampingnya. Oh, ternyata masih ada reliefnya. Ini ada tokoh sedang berduduk sila dengan penggambaran iya asama, tapi dia tidak ada, saya pikir ada ininya, tapi ada sira cakranya begitu ya. Jadi ada unsur kedewaannya juga di sini tokoh ini. Yang di sampingnya ada kayak wanita, ini sayang aus ya. Sampingnya nih ada tokoh lagi. Yang di relung sebalik terusnya ada kera lagi. Ya, lihat buntutnya. Oke, ini jadi pahatan relief ini dipahatkan mengelilingi batu yang di atasnya dia berbentuk kayak seperti singgasana, altar begitu. Ada 3 tingkatan, 1, 2, 3 begitu. Ya, ini sengaja dipahat. Dia seperti Padmasana begitu. Ini jadi batunya ini atau singgasana begitu,
Mungkin ya di atas ini ada tokoh, mungkin bisa arca, mungkin bisa orang hidup begitu. Nah ini jadi semacam Padmasananya, keren. Kera, kalau kaitannya dengan Hanuman nggak kelihatan. Oh, ada arca lagi di sini, ada pahatan lagi. Sayang ya, sudah haus ya. Di atasnya itu ada gambar orang juga. Sayang sudah haus. Oke, nanti kita cari tahu apa maksud dari relief ini. Keren. Ini relief yang dipahatkan di batu monolit atau batu utuh begitu. Dia berbentuknya apa ya? Melingkar juga enggak ya? Setengah lingkaran lah ya kalau nggak dalam posisi haus. Oke, di bawah ini nggak ada relief ya. Oke, keren. Terus ada apa lagi sini? Ada di sebelah timur lagi. Oke, yuk kita ke sana. Nah, di sini ada struktur batu ya, bata ya. Batu dan bata ya. Hah? Oh, cuma ini yang nampak. Sebenarnya dulu nggak nampak, Pak. Karena hujan, terus hujan ke kiri. Oh gitu. Tergerus air hujan, akhirnya jadi nampak. Ini banyak celukan-celukan ya. Oke. Iya. Tanjung. Mana? Nggak tahu itu mungkin apa untuk tatakan arca walaupun ya. Di atas sendiri. Iya. Iya. Jenis tape arca atau apa? Mana? Yang ini batu ini. Yang di atas. Di atasnya ini, ya. Kemungkinan kan ada. Ada tonjolan. Oh iya. Itu masih nyapat mana? Relief nyapat mana? Tuh sayang posisinya sudah haus. Terus kemudian ada apa? Relief. Mana? Ruang ini ada. Ini seperti pohon-pohon, daun-daun apa? Talas-talasan apa? Sudah haus banget. Sudah haus mulai. Oh, haus banget ya, nggak kelihatan. Tapi Coba. yang kelihatan hanya di depan sama di belakang, Pak. Mana? Ini. Depan ini ikan, ada ikan juga ada perahu. Dua Ada orang perahu tokoh. itu. Oh, Katanya bagian dari apa? Dari Tanjung, dari Tanjung atau bukan? hah? Boleh informasinya. Ikan dan perahu. Iya itu. Ya. Di atas itu ada dua orang naik. Biasanya kalau si Tanjung kan ikan dan cewek. Nah, makanya Ini ikannya kan. karena Hmm. sudah terlalu operasi dengan Trisakti Tanjung, kan kalau dapat ikan gini pasti Sri Tanjung. Padahal Makanya belum harus- tentu ya. Belum tentu. Ikan itu adalah Sri Tanjung. Oke. Oke. Sayang posisinya sudah haus. Ikan, perahu. Ikan pos itu kan apa ya? Oke. Ada dua orang yang lagi berdiskusi diduga itu apakah itu perahu atau bagian daratan yang lain. Hah? Terus di bawahnya seperti ada lautan, terus ada Hah? ikan yang keluar. Ini memang agak out, Pak. Oh iya, haus sekali. Tapi ada panel relief, bagus banget ini tadinya nih, aslinya bagus banget.
menggambarkan mungkin. Iya, ini kalau perahu juga enggak juga ya, tapi dia menggambarkan dunia atas dan dunia bawah ya, gitu. Terus ada ikan, terus mungkin ada binatang laut lagi yang di sampingnya itu. Kura-kura atau apa? Kelihatan ikan itu soalnya ada kayak sirip gitu, sirip gitu, terus badannya seperti itu. Terus kemudian ini ada, kita duga ada hewan lain ini. Terus itu bagian sirip ikan, terus itu ada kayak daratan entah perahu. Ada 2 orang, saya dekatkan 2 orang yang sedang Petung. sedang ngopi, kayaknya sedang ngopi di situ. Yang lain harus ngopi dulu ini. Kayaknya kita perlu ngopi dulu ini, bener. Oke, ini menarik. Dia kalau misalnya kita bandingkan, dia itu di bagian daratan dunia manusia dan ikan adalah dunia air, dunia bawah dari bumi gitu ya. Oke, terus apa lagi? Di balik batu ini. Oh, di balik batu ini ada apa? Ada di burung garuda. Burung Garuda. Paruh gitu. Paruh yang patah. Mana? Ini. Bekas sayapnya juga. Sayap. Ya. Samping juga ada sayap. Bawa gada ya? Ya. Nah, kalau Garuda kok dia bawa gada? Makanya itu. Tahu Garudanya mana? Sayapnya mana? Ini. Mana Pak Uda ini? Dulu agak Ini jelas ya. cakarnya. Dulu itu ada bagian sayap halus ini kelihatan. Iya, iya. Biasa burung itu. Mana bagian mana? Sini. Sekarang udah aus ya? Ini udah mulai ini masih ada Guratan-guratannya. guratan bulu-bulu itu. Iya. Kelihatan kok di kamera ini. Guratannya. Ya, harusnya dikasih atap ya, dicungkupi ya, supaya nggak tambah aus begitu. Dulu jadi bahan perdebatan Terus? apakah ini anoman, tapi setelah melihat patahannya ini dugaannya Iya. suatu burung ya. Ya. Ya, itu bagian paruh yang patah. Tapi dia membawa senjata, gada ya. Terus di badannya yang mungkin mendekati itu adalah, memang saya setuju, ini bagian kaki atau cakar. Ya, yang lebih dekat ke Garuda ya. Terus badannya gemuk, mungkin karena pandemi seperti saya jadi tambah gemuk gitu. Yang satu tangannya agak berkilang ini. Iya. Oke, dia pakai jubah kain panjang. Ya, kainnya panjang, keren. Ini barat timurnya mana? Sana barat. Barat. Ini menghadap ke selatan ini. Menghadap ke selatan. Ke arah puncak sana. Oke. Itu arah puncaknya tuh. Ya, di sini ada ya sayap. Nih sayapnya masih kelihatan. Iya, itu lakukan ya. Lekuan-lekuan sayapnya. Oke, keren. Terus di atas seperti ada tempat pasang-pasangan batu itu dipasang. Terus ada apa lagi? Nanti di sana ada kura. Kura-kura? Iya, kura-kura. Kenapa dengan kura-kura? Unik pokoknya. Oh, pokoknya unik. Unik. Ada beberapa Kok titik. kura-kura di gunung? Hah? Nggak boleh ya? Menjelang mau gua pasirnya sangat sana, lubang guanya. Itu arahnya nanti melewati kura-kura dulu. Oke, kemana? Sana turun. Oke, kita turun. Di atas ini adanya batu yang dibahas untuk sardian atau apa gitu. Oh iya? Ke sana bisa, bisa. Mungkin aja nih masih ada batu-batu berelief yang ketutupan ya. Hah? Masih ada. Nah itu
Ini temuan baru, lama. Bukan ya lama. Batu trap. Ini tempat tangga, tempat untuk saji. Ya. Menghadap ke selatan. Ya, menghadap arah Ke arah ke sana. naik. Ya, Cuma kalau bukit. di sebelah selatannya itu biasanya masih nggak ada apa-apa. Terus apa lagi? Udah. Ini ada trap. Buatan. Oh, dia ada di sebelah timur ya? Kalau posisi ada di lapangan ini sebelah selatannya. Jadi ini lapangan belum perkemahan. Iya. Batu kura-kura. Oh, ini batu kura-kura. Oke. Kalau kelihatan jelas itu dari atas. Dari atas sini nanti kelihatan. Ini tempurungnya ini. Oh gitu. Ya, ini tempurungnya. Oke, saya bisa membayangkan kura-kuranya. Itu pala, terus tangan, terus ini bagian badan, atasnya tempurung tapi dia flat ya. Terlihat masih ada matanya. Ini pahatan bekas matanya. Ya, sebelah sini juga sama. Itu buahnya di sana. Hah? Jalan buahnya masih ada. Di bawah masih kelihatan. Di bawah masih kelihatan. Nah, dari sini. Mana? Ini Jauh nggak? nah gitu. Itu loh, bunga-bunga itu loh. Enggak, aku kan udah tahu, udah pernah ke sana. Jauh. Jauh nggak? Jauh, udah tahu kan di sana. Belum pernah kesini ya. Mas, boleh minta tolong pegang? Oh ya. Yuk naik. Nih. Iya. Kok curam? Oke, sekarang sudah nyampe di gua atas. Tepatnya di situ gua pasir. Letaknya pas ada di sebelah tebing dari situ gua pasir.
Oke. Sekarang ada di gua atas. Nah, yang menjadi ikon dari situs Gua Pasir adalah tempat ini. Selain dari bawah tadi ada beberapa titik. Kalau luas areanya di situs Gua Pasir sendiri itu sekitaran, kalau dari Perhutani itu sekitaran 2 hektar. Luas areanya tanah itu sekitar 2 hektar dan ada di beberapa titik. Nah, dari tadi kan ada batu pekan hewan, ada yang kisahnya itu berhadapkan seseorang atau sang dewi sendiri, karena dulu faktor karena dulu sejarahnya ada di situs Gua Pasir itu dulu ada di dekat tempat pertapaan seorang istri raja dari Majapahit, raja pertama itu adalah Raja Padmi atau disebut sebagai Ratu Gayatri. Itu melakukan tapa brata yang ada di situs Gua Pasir sini. Nah, untuk Gua Pasir sendiri situsnya yang paling atas, jadi lebar dari guanya sendiri itu sekitaran 4,5 meter, terus tingginya itu sekitaran 1,5 meteran. Saya itu curugnya ke dalam itu sekitaran 1 meteran. Dan di dalam gua ini itu terdapat di dinding-dinding gua, maksud saya ada di dinding gua itu terdapat sebuah relief. Itu menggambarkan tentang Arjuna Wiwaha melakukan tapa brata dan digoda sama bidadari. Arjuna Wiwaha pun di sini ada, ini di tengah. Ini adalah tokoh relief yang menggambarkan seorang Arjuna Wiwaha sedang melakukan tapa brata. Dan ini ada Dewi. Ini harus kelihatan mukanya. Dan sebenarnya sebelah sini juga ada, cuma sudah haus. Itu. Dan sebelah kanan sama kiri di sebelah samping dinding itu ada penggawanya Arjuna Wiwaha juga melakukan tapa brata dan digoda sama bidadari. Ini ujung lagi. Ini penggawanya. Dan ini adalah seorang bidadari yang sedang melakukan penggodaan seseorang punggawanya dari Arjuna Wiwaha. Yang sebelah sini itu menggambarkan penggodaan. Kalau kita lihat itu mohon maaf, ini menggoda dengan menyodorkan buah dadanya Sang Dewi, dan akhirnya sang pertapa ini itu tergoda. Dan di sebelah sana juga sama, ini seorang punggawanya dan ini menggambarkan seorang dewi, dan itu melakukan penggodaan juga. Cuma bedanya kalau di sana itu menyodorkan buah dada, kalau di sini seakan-akan ini itu adegan mau berciuman atau melakukan sesuatu hal yang bisa melakukan tapa bratanya itu gagal. Ya. Cuma kalau Arjuna Wiwaha ini itu kokoh, tak tergoda sama sekali. Itu yang ada di situs Gua Pasir sini. Oke. Kemana lagi? Kalau paling atas situsnya hanya ini aja. Mas. Paling atas. Ya, paling atas ini aja. Nah, itu lonceng apa, Mas? Lonceng. Nah, itu ada gambar lonceng ya, Mas. Kalau saya sendiri masih belum tahu sisirnya tentang apa, bagaimana. Kalau orang-orang bilang yang sejarah itu namanya kayak genta, kalau nggak salah itu genta. Tapi arti dari yang dimaksud itu saya juga masih belum tahu juga. Gitu ya. Oh, dari sini ya? Dari sini ya? Dari bawah tangga. Oh iya. Sampai pohon itu. Hah? Ya, tangga. Terus sampai situ tangganya? Ya, sampai situ aja. Jadi sampai sini. Sih. Oh iya. Ini paatan lama ya? Iya. Sini. Sampai sini? Sampai
sini ya. Oh, sampai situ ya? Iya. Terus habis itu? Iya. Itu menuju kemana? Kalau diduga itu dulu akses untuk menuju ke atas. Ke gua tadi? Ya. Oke. Oke, yuk. Kalau hujan apa nggak licin? Licin Pak, ini kan baru saya bersihkan. Oh, Cuma beberapa. Ini terus ritual sana tadi. apa ini? Turuk-turuk yang ditata Bekas apa? ya? Tataan zaman dulu gitu. Orang yang membuat juga Oh iya. penelitian. Gitu. Wow. Ini. Terus naiknya kemana? Naik gimana itu? Mungkin pakai tangga kayu atau tangga bambu. Coba seberapa tingginya ini? Coba. Enggak, ke situ enggak. Berdiri di situ enggak? Tinggi Pak. Biasanya kalau teman-teman itu ini. Sama batu teman-temannya disuruh saja di sini. Oh. Wow. Dari tebing. Kan konsep sama yang di Selemangku juga sama. Duh, ini kalau longsor ini langsung ngiban kepala ini. Makanya itu ya. Aduh, seremnya. Dulu sempat jadi perdebatan apakah ini buatan baru atau bukan. Oke. Coba aku masuk ya. Iya, tahu Pak. Oh. Gimana Kak? Kesini ya Kak? Tapi ya. Oh. Oh, dalamnya gini Kak? Nggak ada relip ya? Kosong polos. Kosong kotak. Tak bikinin apa gimana? Lantian. Ceritanya apa ya? Yang satu sudah wilayah, yang ini diletakkan dari segi Ceritanya nanti itunya Arjuna. ceritanya maling kundang. Gak boleh kayak gini lo enggak. Ayo. Roboh itu rapi. Coba tak suruh bikin kayak gini, iso tak Kak? Tembus kedalaman itu lah yang menjadi pemikiran. Dalam lebar persisi katanya. Ya. Dia dipahat di breksi lo, lihat tuh. Batuannya. Mudah patah itu betul. Ayo, batuannya lihat. Kayak gitu ya. Ini bekas robohan sebenarnya patah. Hah? Tapi anehnya di sini patahnya ya, ya. Enggak enggak. Batu sing nang kono kae bekas longsor kon dulu. Lah iya pasti itu. Tipenya loh. Ini jarang. Sangar. Kita langsung krosong dong lagi. Kroso apa? Oke. Langsung numpak asli di situ. Pantat-pantat tumpang batu. Oke, umpanya in situ. Berarti yang ini di dalam Ini cungkup. teman luar. Hah? Teman luar ya, Mas. Teman luar. Ketiga dikumpulkan dari satu. Oke. Oke. Itu kuatur ke Surya ya. Ini ada arca. Yang duduk di singgasana. Oke, di sini ada motif darah petak yang merupakan simbol mandala. Ya, di sampingnya juga ada. Nah, dari beberapa temuan ini tinggalan-tinggalan Majapahit, dia simbolnya seperti itu. Ada darah petaknya. Begitu di Perumbung, di Kumitir, terus di
Boyolangu itu juga ada motif itu. Jadi bisa dipastikan juga kalau di Jawa Timur itu bisa dikaitkan dengan tinggalan masa Majapahit. Terus ini ada 2 rapala bawa takut itu musirnya. musir nyamuk. Apa ya ini? Kebut Samara. Ya, 2 rapala, dia penggambarannya menarik, rambutnya gondrong ya di belakang. Terus ini ada, ada miniatur kaki itu, kaki bergerak sama kaki menggelantung ya. Sikap apa sih Saros Siwang? Miniatur rumah atau miniatur candi begitu. Apaan? Ada apa? Ini kalau tidak salah, apakah melambangkan suatu kaki? Ini yang satu bersila, dan ini kaki yang menggelantung. Sikap duduk seperti ini. Enggak sih. Saya lihat sih ini atapnya. Oh, ada miniatur. Iya, miniatur. Bisa juga dari samping ya. Miniatur lumbung. Bukan lumbung sih, tapi nggak tahu juga, atau dia yang ini mirip sama yang ini ya. Gitu. Sayangnya sepatunya aus. Kalau ini arca, cuma tinggal ke bagian kaki, atributnya nggak jelas, gentong, tapi ada gentong. Oke, ada gentong Majapahitan ini, Singosari Majapahitan. Dia jadi cirinya dia keluar teratai dari vas atau gentong ya, atau pot begitu. Terus ini 2 rapala beneran ini pegang gada ya. Terus dia nggak ada ciri-ciri yang khusus. Kemudian ada apa lagi di sini? Ada umpaknya mencirikan bangunan. Terus ini ada umpak juga, dia model ratna. Itu yang kecil-kecil ini. Oh, dan ada kecil-kecil ya? Ada badan, potongan badan. Mana? Arca, ini. Kenapa dengan potongan badannya? Penemuannya Pak. Hah? Dulu. Ini. Hah? Ini kayak seperti potongan badan arca. Oh, kebalik ya? Iya. Soalnya kalau ke sini roboh. Oh. Iya. Kepalanya. Iya. Ini. Terus ini kepalanya. Anunya tinggi itu. Kepala. Kepalanya tinggi. Oh iya, dia kepala. punya mahkota. Ya. Terus yang ini Ganesha. Iya, Ganesha. Mana Ganesanya? Enggak kelihatan. Mana? Itu mungkin gini loh. Ini jembungnya. Bukan. Dan ini gitu. Mana? Itu. Mana? Ayo. Mau main Ganesha aja. Ayo, mana? Kalau dari Pak Dwi sendiri menceritakan seperti itu. Mana ciri-cirinya? Nah, kalau Iya, ciri-cirinya kalau kamu juga. mengutip, tanya makanya. Lo ciri-cirinya Ganesha mana? Nggak kelihatan lo itu. Kepalanya nggak ada sih. Atau ini. Iya. Ayo. Dia tetap Ini. bawa imajinasi kakinya menempel gini. Mana? Nah, tapi sebelah sini tinggal kakinya gimana bentuk kaki. Ini sikap. Ya. Kayak sikap ketapa duduk gitu loh. Ini seakan seperti perut nih. Ya, itu saya bisa bayangin. Ganesanya. Nah, Ganeshanya itu. Soalnya udah ada kepalanya ya. Atau dia megang cawan yang tengkorak misalnya. Nah, yang itu Trisha bisa. itu. Itu bisa diidentikan dengan Ganesha. Nggak kelihatan gitu loh. Hah? Sembunyi. Oh, sembunyi. bisa. Oke, keren. Tapi ini kepalanya unik ya. Iya, unik. Seperti wanita. Dari fisik sanggulnya, kepalanya, rambutnya. Mana? Dari samping. Lebih ke feminim ya. Iya. Tapi enggak di raksasa ini. Dari raksasa ya. Ini ada taring
Terus dia antingnya dari samping seperti unik ya. ya. Terus kalau wanita dia dadanya harusnya beda. Ini Dia tahu diri, menutupi diri mungkin ya. oh dadanya cenderung datar lah. Pudelnya itu loh, sing aku dari tadi gagal fokus tuh. Pudelnya lah. Cakep. Kata-kata saya digunakan untuk apa? Bagian kata-kata digunakan. Iya. Epon. Ini dulu Mas Nuk gali seperti apa ya? Untuk tempat seperti di Bali itu Balik. kotak gitu, bale. Terus ada reliefnya, ini hanya satu lantai. Oh yang belah sana ta? Ini bentuk ini. Reliefnya mana? Ini. Maksudnya bata-batanya mungkin sebagian lari ke sana. Ini dulu masih bongkar foto-fotonya dulu ini. Sini tuh. Emane. Nah, makanya ini sampai tak kendaraan lewat ini. Kenapa nggak dicungkupi? Nah itu. Udah kita harus mau gimana lagi keadaan seperti ini. Dulu kan ini masih kayak undukan tanah gitu Pak. Iya. Dulu. Terus ekavasi kan terbuka loh, dikasih pagar sudah, tapi rumahnya gimana lagi kan? Ini. Balai itu. Terus ini. Loh, ini ada bekas genteng. Genteng baru ya. Genteng lama ya? Hah? Ya, Mas, genteng baru lama Mas? Oh iya ini. Nah, kalau aku ngelihat sih ini balai ya. Balai, ini ada tangganya nih. Di sini bagian tangganya. Oke, tuh. Balai-balai dia hamparan yang kemudian atasnya bisa diratakan dengan isian tanah. Terus kemudian ada umpak-umpak seperti yang di sana, tapi itu terlalu besar. Ini ada umpak-umpak juga mestinya. Terus atapnya dari genteng. Ya. Ini contoh pecahan genteng yang bagian dari atapnya dulu. Jadi ini bagian pondasi. Terus kemudian ada umpak pakai kayu. Terus atapnya rangka kayu, terus pakai genteng. Memanjang mana nih? Utara selatan. Utara selatan. Memanjang utara selatan. Dan ini sebagai balai-balai persiapan sebelum ritual atau sembahyang ke arah mana, timur sana? Tanah timur. Ke arah timur dan kemudian naik ke gunung ya untuk bertapa. Dan kelihatannya masih banyak bangunan-bangunan balai-balai juga di sekitar sini nih, harusnya. Sayang sekali kena akar-akar pohon ya. Akar-akar pohon kayak gini loh, merusak struktur. Gitu. Oke, gitu. Yuk kita balik, udah sore.